Dirugikan wasit lagi, kartu merah kontroversial untuk Ferrari di Piala AFF 2024. Pertandingan krusial antara Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Manahan Solo pada ajang Piala AFF 2024 kembali diwarnai keputusan kontroversial wasit. Kali ini, bek andalan Indonesia, Ferrari, menjadi korban keputusan wasit yang memicu perdebatan luas. Dalam insiden tersebut, Ferrari menerima kartu merah langsung setelah terlibat bentrokan dengan salah satu pemain Filipina yang diduga terlebih dahulu melakukan pelanggaran keras terhadapnya. Keputusan tersebut tak hanya memengaruhi jalannya pertandingan, tetapi juga memicu protes keras dari pemain, pelatih, dan ribuan supporter Garuda yang memadati Stadion Manahan. Kronologi insiden kontroversial, pertandingan berjalan sengit sejak menit pertama, dengan kedua tim berusaha mencari peluang untuk mencetak gol. Namun, momen kontroversial terjadi pada menit 55. Ferrari yang sedang menjaga lini belakang Indonesia tiba-tiba dipeluk oleh pemain Filipina dalam upaya menghalanginya mengantisipasi bola lambung. Ferrari tampak kesal dengan perlakuan tersebut, mengingat pelanggaran itu tidak dihentikan oleh wasit. Dalam upaya melepaskan diri, Ferrari menggerakkan lengannya ke arah pemain Filipina yang memeluknya. Pemain Filipina itu lalu terjatuh sambil memegangi wajahnya, meskipun kontak yang terjadi tampak minim. Melihat kejadian tersebut, wasit asal negara tetangga langsung mengeluarkan kartu merah untuk Ferrari tanpa mempertimbangkan pelanggaran awal yang dilakukan oleh pemain Filipina. Keputusan itu memicu kemarahan dari pemain Indonesia lainnya yang langsung mengerubungi wasit untuk memprotes. Namun, keputusan tetap tidak berubah dan Ferrari harus meninggalkan lapangan. Protes dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terlihat sangat marah di pinggir lapangan. Ia berulang kali memprotes keputusan wasit yang dinilai berat sebelah. Menurutnya insiden tersebut seharusnya menjadi pelanggaran untuk Indonesia. Syah bukan malah memberikan hukuman kepada Ferrari. Saya tidak mengerti keputusan wasit hari ini. Pemain Filipina jelas memulai pelanggaran dengan memeluk Ferrari. Tetapi kenapa justru pemain kami yang dihukum? Ini sangat tidak adil dan mencederai semangat fair play, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca pertandingan. Para pemain Indonesia lainnya juga mengungkapkan kekecewaan mereka atas keputusan tersebut. Kapten Timnas Indonesia nilai bahwa insiden ini menjadi bukti bahwa Indonesia kerap dirugikan dalam turnamen Piala AFF. Kami hanya ingin bermain adil, tapi wasit tampaknya punya agenda lain. Ini bukan pertama kalinya kami dirugikan. Kemarahan supporter di Stadion Manahan. Keputusan kontroversial ini memicu reaksi keras dari ribuan supporter Indonesia yang hadir di Stadion Manahan. Suara siulan dan yel-yel protes menggema di seluruh stadion, menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan wasit. Bahkan, sejumlah supporter membawa spanduk bertuliskan AFF were always favoring foes sebagai bentuk sindiran atas dugaan ketidakadilan yang sering dialami Timnas Indonesia di turnamen ini. Setiap kali Indonesia bermain bagus dan mendominasi, ada saja keputusan wasit yang merugikan kami. Ini seperti sudah direncanakan, ujar salah satu supporter Garuda yang hadir di stadion. Rekaman video memicu perdebatan di media sosial. Tidak hanya di stadion, insiden kartu merah untuk Ferrari juga menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Rekaman video insiden tersebut viral di berbagai platform, dengan mayoritas netizen mengecam keputusan wasit. Tagar seperti Justice Ferrari dan F-Bias menjadi trending di Twitter dalam waktu singkat. Banyak penggemar sepak bola yang membandingkan keputusan ini dengan kejadian serupa di pertandingan sebelumnya, di mana Timnas Indonesia juga dirugikan oleh keputusan wasit. Kalau AFF ingin turnamennya dihormati, mereka harus memastikan keadilan. Keputusan seperti ini hanya merusak citra sepak bola Asia Tenggara, tulis salah satu pengguna Twitter. Pengaruh terhadap jalannya pertandingan. Setelah kehilangan Ferrari, Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Meskipun demikian, skuad Garuda tak menunjukkan semangat juang tinggi. Filipina berusaha memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan meningkatkan tekanan, tetapi lini belakang Indonesia yang dipimpin oleh Jordi Amat berhasil bertahan dengan solid. Di sisi lain, dukungan supporter Garuda yang terus menyanyikan lagu-lagu penyemangat dan memberikan energi tambahan bagi pemain di lapangan.
Hingga peluit panjang berbunyi, pertandingan berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Wasit kembali merugikan timnas Indonesia. Penalti kontroversial menjadi penentu kekalahan di Piala AFF 2024. Wasit kembali rugikan timnas Indonesia. Penalti kontroversial menjadi penentu kekalahan di Piala AFF 2024. Sabtu 21 Desember 2024, putusan kontroversial kembali mewarnai langkah timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Kali ini, pada laga babak kedua melawan Filipina yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, wasit membuat keputusan yang sangat merugikan skuad Garuda. Penalti yang diberikan kepada Filipina setelah insiden yang dinilai tidak layak menjadi pelanggaran handball menjadi sorotan tajam. Gol penalti Filipina yang dieksekusi dengan sempurna oleh Christian Rontini menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, sekaligus memastikan keunggulan Filipina 1-0 atas Indonesia. Keputusan ini memicu kemarahan besar dari para pemain, pelatih, dan supporter Indonesia, serta mengundang kritik tajam dari netizen di media sosial. Kronologi penalti kontroversial. Pertandingan yang berlangsung ketat ini memasuki babak kedua dengan skor masih 0-0. Kedua tim menunjukkan intensitas tinggi dalam serangan dan pertahanan. Namun, pada menit ke-75, sebuah insiden terjadi di kotak penalti timnas Indonesia yang menjadi titik balik laga. Pemain depan Filipina melepaskan tendangan keras ke arah gawang Indonesia. Bola tampak mengenai bagian tubuh pemain belakang timnas Indonesia, tetapi wasit menganggap insiden tersebut sebagai handball. Meskipun dalam tayangan ulang terlihat jelas bahwa bola tidak menyentuh tangan. Tanpa ragu dan tanpa mengecek VAR, meskipun teknologi tersebut telah disediakan di turnamen ini, wasit langsung menunjuk titik putih. Protes keras dari para pemain Indonesia tidak mampu mengubah keputusan wasit. Christian Rontini yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti berhasil menaklukkan kiper Cahya Supriyadi. Tendangan kerasnya ke pojok kiri bawah gawang tidak mampu dijangkau, membawa Filipina unggul 1-0 pada menit ke-7. Protes dari pemain dan pelatih, keputusan penalti ini memicu reaksi keras dari para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih kepala, terlihat marah besar di pinggir lapangan. Ia berulang kali melayangkan protes kepada ofisial pertandingan, namun tidak mendapat tanggapan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kami bermain dengan sepenuh hati, tetapi keputusan seperti ini terus merugikan kami. Bagaimana sepak bola bisa berkembang jika keadilan seperti ini diabaikan? Ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Kapten timnas Indonesia juga menyuarakan kekecewaannya. Kami tidak hanya bermain melawan tim lawan, tetapi juga melawan keputusan yang tidak adil. Penalti itu sama sekali tidak pantas. Ini bukan pertama kalinya kami dirugikan, dan ini harus segera diperbaiki, tegasnya. Respons supporter di Stadion Manahan. Kejadian ini memicu reaksi keras dari ribuan supporter Indonesia yang hadir di Stadion Manahan. Suara teriakan protes dan siulan menggema sepanjang sisa pertandingan. Setelah peluit panjang berbunyi, spanduk-spanduk bertuliskan AFF Mafia Bola dan Justice for Garuda mulai diangkat oleh supporter sebagai bentuk protes. Seorang supporter yang hadir di stadion menyatakan kekecewaannya, "Kami datang jauh-jauh ke sini untuk mendukung tim, tetapi malah melihat keputusan wasit yang seperti ini. Ini sangat mengecewakan." Trending di media sosial, tagar keluar FF dan FF Mafia Bola. Tidak hanya di stadion, insiden ini juga menjadi perbincangan panas di media sosial. Tagar seperti keluar AFF, Justice for Garuda, dan AF Mafia Bola langsung menjadi trending di Twitter hanya beberapa menit setelah pertandingan berakhir. Netizen dari berbagai kalangan mengungkapkan kemarahan mereka terhadap keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Banyak yang menilai bahwa ini bukan pertama kalinya Indonesia dirugikan di turnamen Piala AFF. Sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari AFF. Keputusan wasit yang terus-menerus merugikan hanya menunjukkan bahwa turnamen ini tidak adil, tulis salah satu pengguna Twitter. Pengamat sepak bola nasional juga mengkritik keras insiden ini. Menurut mereka, absennya VAR dalam pengambilan keputusan krusial adalah bukti nyata lemahnya sistem di Piala AFF. Jika AFF ingin dihormati, mereka harus memperbaiki sistem mereka. Keputusan seperti ini hanya mencederai semangat fair play, ujar seorang analis sepak bola. Pengaruh pada langkah Indonesia di turnamen. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi timnas Indonesia yang sebelumnya sangat diunggulkan untuk melaju ke semifinal.
Tuntutan untuk reformasi di AFF. Insiden ini semakin memperkuat tuntutan dari berbagai pihak agar AFF melakukan reformasi besar-besaran, terutama dalam hal wasit dan penggunaan teknologi. Banyak yang mendesak agar VAR digunakan secara konsisten di seluruh pertandingan untuk memastikan keadilan. Sistem seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Jika AFF ingin kompetisinya dihormati, mereka harus mengambil langkah tegas untuk memastikan keadilan di lapangan, ujar seorang mantan pemain nasional Indonesia. Keputusan penalti kontroversial yang merugikan Indonesia di laga melawan Filipina menjadi catatan kelam lain dalam perjalanan Timnas Garuda di Piala AFF 2024.